Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh hadirat sekalian yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, masih diberi umur. Semoga kita bisa manfaatkan umur yang Allah berikan ini untuk menambah kebaikan dan mengurangi keburukan. Salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu umat yang berusaha menjalankan syariat. Hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama talabul ilmi, berharap semoga majelis ilmu ini betul-betul majelis ilmu dengan segala kebaikan yang dijanjikan, berupa ampunan, juga berupa kemudahan untuk menggapai surga. Amin. Masih di dalam bab jinayat, kita sudah bahas bab diyat secara umum, kemudian pembahasan sesuai dengan urutan yang ada dalam kitab adalah membahas terkait hewan yang dibunuh dan hewan yang tidak dibunuh. Ini apa kaitannya dengan bab diyat? Kaitannya adalah ada hewan-hewan kalau kita membunuhnya, mematikannya, kita harus membayar diyat. Ya contohnya ayam tetangga kita bunuh, ya harus ganti kan, diyatnya ganti. Nah, contoh lain, membunuh anjingnya milik tetangga, bayar diyat nggak kira-kira? Anjing milik tetangga, tetangganya muslim. Muslim. Bang, muslim boleh memelihara anjing? Boleh, tapi ada syaratnya. Bukan buat kegemaran hiasan, bukan hobi. Apa? Untuk apa? Jaga rumah, jaga ternak, atau jaga kebun. Bukan untuk hobi yang itu, bukan. Atau berburu juga boleh. Nah, ini kalau ada tetangga muslim, anjing, punya anjing buat hobi, qadarullah kita bunuh, bayar diyat enggak? Kayaknya enggak sih secara syariat. Karena apa? Kepemilikan untuk hobi, tidak hobi, maksudnya hobi senang-senang itu loh, apa? Hiburan, bukan hobi yang lain, hobi hiburan, enggak diizinkan dalam syariat. Nah, kalau yang menjaga diskusional. Kalau seorang muslim memiliki anjing yang diizinkan untuk berburu, untuk menjaga, dua ini kan intinya, berburu atau menjaga, jaga rumah, jaga kebun, jaga ternak, atau berburu, diizinkan secara syariat. Para ulama masih berdiskusi, haruskah kita bayar diyat? Haruskah bayar diyat? Kenapa? Karena diskusinya kemudian ditarik kepada akar masalahnya. Dalam agama Islam itu ada istilahnya barang bernilai dan barang tidak bernilai. Anjing itu dalam agama Islam tidak bernilai, jual belinya tidak boleh aslinya. Nah, kenapa nggak bernilai harus bayar diyat? Itu yang sebab diskusi. Sehingga yang menyatakan itu nggak bernilai walaupun anjingnya buat jaga rumah, ya nggak apa-apa, nggak kena diyat. Tapi yang menyatakan, tapi kan memiliki diizinkan untuk jaga rumah, berarti harus kena diyat. Itu yang sebab diskusi. Tetapi selain dari itu nggak ada diskusi, nggak bayar diyat, nggak bayar diyat, nggak ada tebusan, nggak ada tanggung jawab. Ya urusannya paling urusan duniawi. Kita bicara secara syar'i. Nah, urusan duniawi babnya berbeda. Nanti lapor polisi segala macam bisa jadi masalah. Kita bicara syar'inya ya, secara syar'inya. Oh gitu. Baik. Itu yang menyebabkan judul ini masuk. Apa hewan-hewan yang harus dibayarkan diyatnya ketika terjadi pembunuhan.
Dan kita sudah sebutkan ada beberapa hewan yang memang dianjurkan, bahkan kadang sampai tingkat wajib untuk membunuhnya. Dan kita sudah bahas panjang, dan juga detail-detail yang belum terbahas di buku kita sudah bahas sebagian. Kemarin kita sudah bicara bab ular. Secara umum ada perintah untuk membunuh ular, dianjurkan. Kalau ketemu ya udah begitu. Kecuali ada pengecualian. Kecuali apa? Ular di mana? Di rumah. Di rumah. Ular di rumah. Kalau ular di rumah malah tidak boleh langsung. Dikasih tahu berapa hari ngasih izin? 3. Tapi nyaman nggak bersama ular? Ya diusir aja, jangan dibunuh tapi diusir. Nggak dibunuh. Kenapa, Bu? Kemarin kita bahas kan ceritanya, ada yang lagi ngobrol, ada kresek-kresek, ada ular. Mau dibunuh, jangan, tar dulu. Kecuali di rumah itu, kalau ular itu adalah ular apa? Yang kemarin ada 2. Nggak peduli dalam rumah, di luar rumah, sikat. Kalau dalam hadis itu adalah yang punya 2 bercak di atas punggungnya dan yang ekornya pendek. Dari situ Syekh Abdul Salam Bali mengambil kesimpulan kalau di rumah itu ular di rumah itu ular yang kita kenal berbisa dengan kias. Kita kenal loh ya, kita kenal, tahu jenisnya, sikat. Diizinkan. Karena alasannya apa? Sangat berbahaya. Yang kita kenal. Kenal ular kobra? King Cobra? Kalau belum kenal silahkan buka Google. Biar nanti mengenali. Ya. King Cobra. Tapi kalau kita tidak tahu kan apa ini? Ya silakan nanti berkenalan lah. Apa. Sehingga kalau memang jenisnya itu, maka di luar rumah atau di dalam rumah sama, langsung dibunuh berdasarkan sunnah. Kemudian Syekh Abdul Salam Bali menambahkan juga terkait dengan itu, yang dikecualikan larangan membunuh dalam rumah itu kalau di dalam rumah itu ada bayi. Di dalam kitab Wiqayatul Insi minal Jinni wal Syaitin disebutkan kapan boleh membunuh ular di rumah tanpa pandang bulu, ketika kita kenal ularnya berbahaya. Menurut Syekh Abdul Salam Bali ini ya, berdasarkan kias. Kemudian di rumah ada bayi. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari hadis. Yang hadis kemarin kita sebutkan bahwa 2 ular itu bisa menggugurkan kandungan. Nah, berarti untuk menjaga itu. Untuk menjaga keselamatan bayi atau janin itu boleh membunuh dalam rumah tanpa pandang bulu. Itu kesimpulan Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali itu dari Mesir aslinya. Dia punya 2 buku terkait dengan bab kesurupan, yang terkenal banyak bukunya yang kita kenal sudah lama itu, bab kesurupan, bab sihir, santet, pelet, untuk bagaimana penanganannya. Begitu. Ini sudah kita bahas bab ular kemarin. Berarti kalau asli perintahnya membunuh ular itu adalah dianjurkan, memeliharanya bagaimana? Ya nggak boleh aslinya. Aslinya nggak boleh, orang diperintahkan bunuh malah pelihara, kan bertentangan dengan yang dianjurkan oleh syariat. Begitu. Baik. Ya, ini sudah kita bahas kemarin, hanya sekedar mengulang. Nanti kalau ingin diulang lagi, ada yang kurang jelas bisa ditambahkan. Kalajengking ini juga diperintahkan untuk membunuhnya karena apa? Berbahaya. Kaidah umumnya dalam Islam, semua hal yang membahayakan harus dihilangkan semampu kita, termasuk kalajengking. Baik. Nah, mohon maaf, ini dulu kalau di kampung kalajengking itu termasuk yang dimakan loh. Biar kebal bisanya. Pernah? Belum pernah, alhamdulillah, berarti orang kota. Kalau ini orang kampung pernah. Orang kampung neng saya neng. Jadi ya gitu zaman dulu. Maka dalam hal ini kan termasuk serangga ya. Bagaimana hukum makannya? Mayoritas menyatakan tidak boleh dimakan. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah.
tidak boleh memakannya. Itu termasuk khobais, barang buruk, yang membolehkan hanya di mayoritas atau di mainstream mazhab Malikiyah. Baik. Kan nanti kalau kita jalan-jalan ke Tomohon, ke Filipina ya, Filipina apa Thailand itu yang itu kan itu jadi cemilan kan. Ini nggak boleh. Nah, itu makan serangga hukumnya secara umum itu belalang enggak, hasyarat. Jadi dibedakan kalau belalang itu dalam bahasa Arab jarot, bukan hasyarat. Nah, ini kadang-kadang membahasakannya yang agak repot. Kok serangga kena semua ya? Belalang masuk serangga? Wah, ini harus diperjelas berarti. Bab jarot, jarot itu belalang tidak masuk. Poinnya gini, yang disebut hasyarat itu ini, kembalinya ke ayat ini loh, ayat Al-A'raf, ayat 157. Mana terjemahnya sudah apa belum ya? Perasaan udah ditaruh di mana? Sebentar. Belum diterjemahin ya. Kita baca aja kalau. Al-A'raf 157. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith. Khaba'ith itu dari khubus. Ya, kalau doa masuk kamar mandi, minal khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith, khubus itu kalau dalam doa masuk kamar mandi ada yang menerjemahkan jin laki-laki, jin perempuan, ada yang menerjemahkan khaba'ith secara umum itu khubus itu hal yang menjijikkan dan buruk. Menjijikkan dan buruk. Maka dalam memahami hal ini, salah satu yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang masuk bab hasyarat itu ya ular. Ular itu kalau di bahasa kita serangga bukan? Bukan ya? Nah, berarti beda bahasa kita ini. Ini agak repot. Hewan melata itu bukan serangga ya. Di dalam bahasa Arab masuk hasyarat. Nih. Fi hasyaratil ardi. Serangga bumi seperti ular, kalajengking, tikus, itu masuk serangga. Apa namanya kalau kita tepatnya? Apa? Cacing. Ini apa ya? Fungsi serangga itu apa? Tapi tikus ya, makanya berbeda terjemahnya. Baik. Jadi ini dikembalikannya di dalam pemahaman mazhab Syafi'i adalah karena ini bahasa Arab, khaba'ith itu bahasa Arab, dikembalikan kepada tabiatnya orang Arab, apa yang menjijikkan oleh mereka itulah yang disebut khaba'ith, pada dasarnya itu. Jadi umum. Standarnya berbeda. Kadang-kadang orang ketemu ikan lele juga ada yang nggak mau makan, belut juga mau makan. Kalau ikan nila kayaknya mau makan. Masih Bu? Udah lama nggak main? Oh sudah ya? Lama. Oh, udah lama nggak nanyakan kabar ikan. Baik. Jadi kembali secara umum untuk kalajengking mayoritas menyatakan tidak. Nah, ini kalau masuk bab vaksin dan obat, nah itu nanti yang dikecualikan. Vaksin, kan ada vaksin ular, ada vaksin, mungkin vaksin kalajengking, dan segala macam itu bagian yang dikecualikan. Ini bahasanya dalam beberapa kitab itu, kita ke yang Indonesia. Aduh, gimana caranya? Ya gini. Ini kalau kita bicara vaksin, sesungguhnya minum obat yang mengandung sebagian racun dengan dugaan kuat selamat darinya, maka meminumnya bukan kemaksiatan. Ini bicara bab vaksin. Dan vaksin itu pertama kali ditemukan di Muslim loh. Yang terkenal non Muslim, tapi sebenarnya malah Muslim. Mana ya kita taruhnya ini?
Yang pertama kali itu di tahun jadi penemu vaksin itu adalah Muslimun. Kemudian diekspor ke Barat, istri duta besar Inggris di Turki yang berada di Istanbul pada tahun 1724 itu diekspor ke Barat. Baru yang terkenal vaksinasi itu Pasteur sama siapa nih, Jenner. Terkenalnya itu, padahal sebelum itu dia dari Islam dulu. Nah, ini kembali lagi kalau nanti ada pertanyaan bagaimana kalau makan serangganya nggak boleh, bagaimana kalau ada vaksin dari racunnya itu? Ini komentar Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, sesungguhnya minum obat yang mengandung sebagian racun, sebagian, bukan racun semua berarti kan? Dengan dugaan kuat selamat darinya, nggak menyebabkan meninggal, maka meminumnya bukan kemaksiatan. Karena ia tidak minum untuk membahayakan jiwanya. Tujuannya minum ketika minum obat atau vaksin itu untuk keselamatan kan? Nah, jadi tidak minum untuk membahayakan jiwa. Kalau niat minumnya biar mati berarti haram, jadi maksiat gitu. Dan juga tidak minum untuk menghilangkan akalnya, walaupun kadang berefek hilang akal untuk sementara waktu. Kalau hilang terus jadi gila ya nggak boleh lah. Juga Ibnu Qudamah mengomentari hal itu, dan apapun yang mengandung racun dalam obat-obatan jika dugaan kuat dari meminumnya dan menggunakannya adalah kematian atau kegilaan, maka tidak diperbolehkan meminumnya. Namun jika dugaan kuat dari meminumnya, jadi kita sudah harus punya penelitian dulu, kira-kira segini mematikan enggak, itu harus saja dugaan kuat. Jika dugaan kuat dari meminumnya adalah keselamatan dan diharapkan manfaatnya, maka yang lebih utama adalah diperbolehkan meminumnya. Kata lebih utama berarti menunjukkan pilihan diskusional tadi. Beliau lebih memilih membolehkan untuk minum dengan tujuan menghindari yang lebih berbahaya darinya, seperti obat-obatan lain. Obat-obatan gimana? Mayoritas obat-obatan kalau kelebihan membunuh, ya kan? Mayoritas obat-obatan kelebihan membunuh loh. Tetapi dalam jumlah tertentu diizinkan karena dalam rangka untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Itu cara pandangnya. Baik, itu kira-kira bab vaksin, cukuplah. Kalau nanti ada yang terkenal vaksin ular, kalau vaksin kalajengking belum pernah dengar. Vaksin ular sudah apa ya, kita tahulah di Indonesia. Anjing gila, yang dimaksud anjing gila itu anjing galak, al-akur tuh nggak harus gila ya. Kalau anjing gila itu yang bagaimana? Yang melet. Anjing rata-rata melet. Ini saya nggak begitu pengalaman. Mungkin yang dari Padang mungkin atau dari Sukabumi. Kalau rabies itu pasti gila. Oh, katanya enggak tuh. Ya betul, kalau itu berbahaya. Tapi apakah dia gila? Nggak tahu ya. Nanti kita tanya kembali. Jadi yang dimaksud ini adalah anjing gila. Anjing gila itu anjing galak yang mudah menyerang orang. Seperti kasus kemarin di Bogor ya. Itu dimatikan, itu jadi perintah agama. Harus dimatikan kalau udah begitu. Menjaga keselamatan manusia. Baik, itu benar itu ketika dimatikan itu. Baik. Sebenarnya kan rombongan itu berburu ya. Berburu itu diizinkan dalam Islam. Diizinkan, tetapi ketika ada anjing yang nyerang manusia, termasuk dalam perintah ini. Yang tersebutkan itu ada 3 jenis. Ini gampangnya mana, sebentar, taruhnya di mana? Sebentar. Perintah pertama terkait dengan ini bahasanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annal kilaba ummatun minal umam la amartu biqatliha faqtulu kulla aswad bahim." Andai kata anjing itu bukan umat dari sebagian umat, pasti aku perintahkan untuk membunuhnya. Maka bunuhlah yang hitam kelam. Nah, hitam kelam perintahnya valid.
Hitam kelam. Hadis rawahu Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Artinya selain hitam kelam yang tidak memiliki ciri galak, tidak diperintahkan secara kuat untuk membunuhnya. Yang kedua, hadis terkait ini ada hadis kedua dari jalur Jabir. Jabir menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Sampai ada seorang wanita dari Badui datang dengan anjingnya, maka kami bunuh. Kemudian Nabi melarangnya. Ini perintahnya ada revisi, mansuh. Mansuh, jangan bunuh. Kecuali alaikum bil aswadil bahim din nuqtataini fa innahu syaitan. Kecuali yang hitam kelam yang memiliki 2 titik. Nah ini 2 titik ini ndak kayak mana gitu. Saya nggak ada fotonya saat itu. Beliau jelaskan dia itu adalah setan. Rawahu Muslim. Nah penjelasannya yang dimaksud 2 titik itu adalah huma nuqtatani ma'rufatani baydawani fawqa ainaihi. 2 titik yang sudah dikenal berwarna putih di atas kedua matanya. Nanti silahkan dicari-cari ya. Ini hadisnya valid, ini jadi perintahkan. Yang ketiga, anjing galak yang secara umum sudah kita bahas dari kemarin. 5 hewan termasuk hewan fasik. Fasik itu buruk, tidak taat, membawa keburukan. Dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram. Gagak, alap-alap. Hidaah ini ketika saya coba cari cenderung kepada, kalau dalam bahasa Arabnya kite, kait. Kait. Bahasa Inggrisnya kait. Kait apa tuh kait? Kite. Hewan layang-layang. Nah nanti bisa dicari di Google. Karena para ulama membedakan antara falcon, atau falcon ya, bahasa Inggrisnya falcon, bukan kalkun, falcon, tulis saja falcon nanti dalam bahasa Inggris akan gambar burung juga. Dibedakan, ada namanya ada as-sokr, ada bazi, ada khidaah. Ini sejenis, hampir kayak elang semua. Sejenis, tapi dibeda-bedakan. Ada soccer sama bazi itu yang biasa dipelihara untuk berburu. Kan ada yang memelihara burung untuk buru ya? Nggak tahu ya? Orang-orang gurun banyak itu menggunakan. Nanti carilah di Google. Nah, yang hidaah itu lebih cenderung kepada kait. Yang itu ketika saya coba nanti kita bahas di sinilah bab-bab elang lah. Nanti aja bahas bab elang. Kemudian kalajengking, tikus, dan anjing galak. Jadi 3 ini yang valid, anjing hitam legam, hitam dengan titik 2, dan anjing galak. Itu yang ada diperintahkan untuk membunuh secara umum. Hitam itu hitam semuanya gitu, Kak? Bahasanya hitam legam semuanya. Enggak. Karena aswad bahim itu hitam apa namanya? Cemani kalau ayam ya. Cuman ayam enggak ada perintahnya, makan aja. Mungkin. Ini lihat warna ya. Kalau ayam itu sampai dalam istilahnya ya jantung segala macam kan hitam. Kalau ini enggak ngelihat, anjing ini dohirnya saja hitam. Kalau ayam cemani sampai darahnya dinyatakan hitam itu. Makanya ayam paling mahal di dunia itu. Cemani itu cuma kayak kaki luarannya aja. Enggak full. Mata segala macam, lidah. Yang paling mahal yang betul-betul cemani begitu. Bukan cemana ya, cemani. Cemana itu? Itu orang mana? Itu orang Palembang ya, cemana. Apa tuh? Coklat, ada coklatnya kakinya. Enggak. Kalau disebutkan bahim itu hitam kelam. Nih, penjelasan al-bahim al-khalisus sawat, yang khalis murni hitam, nggak ada campuran. Ini penjelasan Imam Nawawi ya.
Al-bahim itu yang betul-betul hitam, full, yang punya 2 titik itu 2 titik di atas matanya. Ini penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Baik, ini bab anjing. Jadi yang sangat dianjurkan adalah 3 ini. Valid perintahnya. Anjing tetangga. Kadang-kadang kan ribut sama tetangga. Nah, tadi kan kalau tetangga, kalau anjingnya orang muslim, tadi masih ada perdebatan masalah dia untuk menjaga gitu ya. Iya. Kalau anjingnya non muslim berarti kan jadi harta buat dia ya. Harta punya dia, seperti khomer. Sesuatu yang halal untuk mereka, dan yang memiliki mereka bernilai, harus bayar. Harus bayar. Ganti, bayar. Kenapa? Karena untuk mereka bernilai. Buat kita nggak ada nilainya. Kalau yang punya muslim ya nggak ada nilainya. Begitu. Nah, ini sehingga dapat disimpulkan dalam 3 poin ya, dalam bab anjing ini tadi. Yang wajib dibunuh adalah anjing galak, itu wajib. Punya siapapun harus. Harusnya secara hukum positif, kalau galak seperti kasus itu nggak peduli siapa yang punya, karena akan membunuh dan menyakiti manusia, dihabiskan, dibunuh. Yang kedua, boleh dianjurkan yang hitam mulus. Yang ketiga, yang anjing yang juga membahayakan. Ini kalau al-akur itu yang mungkin cenderung ke gila, anjing gila. Yang ini memiliki sifat membahayakan. Ya mungkin nggak sampai ini gigit tapi ngejar-ngejar, itu kan berbahaya. Kalau ibu-ibu dikejar nyungsep-nyungsep itu, ya kan? Berbahaya kan? Walaupun kadang nggak gigit, tapi nah itu memungkinkan, tapi nggak sampai derajat wajib. Nah, yang nggak boleh dibunuh, anjing yang tidak membahayakan. Ini kita tidak bicara kepada ganti ya, tebusan ya. Kalau tidak membahayakan, nggak usah dibunuh. Nggak membahayakan. Apakah ganti itu urusan lain? Karena sebenarnya babnya bab ganti ini. Koridor atau frame besarnya adalah bicara ganti rugi. Yang kelima, tidak boleh membunuh anjing yang diizinkan. Izinkannya tadi untuk jaga, ya kan? Untuk jaga atau untuk buru. Apakah harus ganti? Diskusional. Itu baik. Ini sebenarnya kasus ini ditanyakan fatwa terkait anjing tetangga yang dalam cerita ini ditanyakan sampai fatwanya. Anjing itu ditaruh di atas, tapi tiap hari menggonggong terus, jadi tetangganya terganggu. Dia nggak membahayakan, cuma mengganggu. Nah, akhirnya pemberi fatwa pun agak kesulitan memutuskan, suruh lapor aja ke pihak yang berwenang. Setelah menjelaskan panjang bab hukum anjing, susah. Tetangganya dia Hah? Tetangganya dia berisik. Emang tetangganya ada yang punya anjing di dalam? Ya itu yang pernah Ustaz datang itu loh. Oh, yang itu. Ya, saya dijebak ke situ, saya nggak tahu. Ini diem baik, ibu juga. Juga saya tiba-tiba Nah, saya kaget. Setelah saya loh, ini perusahaan punya Nasron lah, gimana jadi? Acaranya kan santunan anak yatim. Saya pikir. Saya juga pikir kok ada di situ. Suami saya ada di situ. Lah ya, suaminya juga di situ, Mas Ai. Saya ada sama Ustaz, tapi kok posisinya di situ ya? Makanya taunya belakangan. Oh ya Allah, ternyata. Rumahnya dia kan. Oh, belakangan rumahnya ya? Iya. Iya. Masya Allah. Oh, besok lagi kalau ada acara nanya dulu lah orang yang punya wilayah. Saya pikir kan santunan anak yatim gitu. Ternyata yang bikin santunan. Dan di perusahaan itu ada muslim dan non muslim gitu. Nah, yayasan itu
Non ya. Oh punya dia. Nah di dalamnya itu ada Mas Ai, ada orang-orang. Nah ini orang-orang yang kita kenal juga di dalam. Nggak tahu ikut yayasan. Oh gitu. Makanya saya dijebak ini saya diam-diam dengan istilah santunan yatim kapok saya di Emerald ngapok-ngapoi. Lanjut ya, kita lanjut. Jadi terkait anjing yang wajib dibunuh adalah yang anjing galak, gila, yang menyerang manusia, itu wajib untuk menjaga manusia. Sekarang berpindah ke tikus. Di rumahnya yang nggak ada tikus angkat tangan. Oh selalu ada ya? Bersih. Gimana kuncinya? Yang nggak ada? Di dalam bersih. Wah. Berarti ini bisa belajar nanti nih. Kalau misalnya sudah tercium ada pergerakan itu saya langsung cari lagi tikus yang kayak coklat itu kan. Jadi dia matinya akan di tempatnya lembab, itu ketahuan tuh. Dia akan matinya nyari karena dehidrasi obatnya. Jadi dia langsung nyari ke tempat yang kejadian gitu. Oh gitu. Oh nanti boleh tukar-tukar ini pengalaman. Lubang-lubang itu saringan. Kalau dia saringan dia, tapi lubang itu tuh juga saya di mana di online yang kayak di lorong itu loh, ada busanya itu, jadi kolong itu. Ya. Ya perlu belajar. Repotnya kita sekitar kita kebun, ular ada, biawak ada, biawak kayaknya di sekitar Bu Dian masih ada. Ada air itu, got, jangan nggak pernah ke rumahnya. Ada biawak, ada ular. Kayaknya harus pindah ke perumahan nih. Oh, Masya Allah, ya. Baik, tikus bagaimana tikus? Tikus diperintahkan, dianjurkan untuk membunuhnya. Berarti ketika membunuhnya dapat pahala. Kenapa? Menjalankan sunnah. Tergantung kepada motivasi yang pertama itu. Motivasi membunuh kenapa? Karena gemes doang ya nggak pas. Harusnya ada motivasi lillahi ta'ala karena diperintahkan oleh agama. Dan tikus memang membawa bahaya. Ini hal-hal yang tidak disebutkan dalam buku, kita tambahkan. Mana nih? Ini saya baca artinya aja ya. Ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ceritanya ada seekor tikus yang datang menarik fatilah. Fatilah itu kayak potongan tali yang itu ada nyala apinya di ujungnya. Dia datang lalu melemparkannya di hadapan Rasulullah SAW di atas humroh. Humroh itu tikar buat duduknya, yang beliau duduk di atasnya. Lalu terbarkanlah sebagian dari alas duduk itu sebesar dirham. Lalu beliau bersabda, jika kalian tidur, maka matikanlah sentir, pelita. Kalau ada sentir, pelita, ublik, apalagi bahasanya. Apa namanya? Nah, yang ada apinya, berarti masuk lilin. Termasuk lilin ya, yang ada apinya itu. Fa inna syaiton yadullu misla hadhihi ala hadza fa tuhriqukum. Setan itu menunjukkan kepada hewan seperti ini. Jadi kerjasama sama setan untuk membakar kalian. Ini dari sunnah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Bazzar. Derajat hadisnya sahih. Jadi kalau matikan lilin dengan niat menjalankan sunnah dapat pahala, selain keselamatan dapat pahala. Iya. Atau lampu nyala tidak disamakan karena bukan api. Ya untuk menghemat. Kembali apa? Menghindarkan tabdzir. Tabdzir dilarang oleh agama kita. Gitu. Jadi ini hadisnya Khalid.
Kemudian hadis lain diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, telah terbakar satu rumah di Madinah bersama penghuninya pada suatu malam. Lalu Nabi diberitahu, diceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda, inna hadhihi nara innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha indaku ankum. Jika kalian tidur maka padamkanlah dia dari kalian. Jadi padamkan, memadamkan api-api yang ada itu adalah bagian dari perintah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis dari jalur Jabir bin Abdullah. Ghatul ina, tutuplah wadah. Wa auqusiqa, dan ikatlah ujung tempat air. Zaman dulu tempat air itu dari kulit kambing. Jadi tempat bukaannya itu kan disuruh ngikat. Kalau sekarang kan kita punya teko, punya apa, kalau punya gelas tutup. Wa atfi'us siraj, matikanlah pelita yang api tadi. Ya kalau kita mungkin lilin dan sejenis itu. Fa inna syaitan la yahullu siqaan, karena setan itu tidak bisa membuka tempat air yang diikat tadi. Wala yaftahu baban, enggak bisa membuka pintu. Wala yakshifu inaan, tidak bisa membuka wadah yang sudah ditutup. Fa in lam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yadhkura asmallahi falyaf'al. Kalau enggak ada tutup, ya kasih aja di atasnya ranting sambil baca bismillah, itu bisa menggantikan tutup. Falyaf'al. Fa innal fuwaisiqah tudrimu ala ahlil baiti baitahum. Karena si fuwaisiqah, si fasik yang kecil, fasik kecil itu siapa? Tikus. Ya dia tikus. Kan terkait dengan api. Tudrimu ala ahlil baiti, membakar rumah bersama penghuninya. Di hadis atau riwayat lain, wa aghliqul bab, tutuplah pintu. Di riwayat lain, wa akful ina, dan tengkurapkanlah wadah-wadah, wa khamirul ina, dan tutuplah wadah-wadah. Jadi kalau nggak ditutup, ditengkurepin. Itu bagian dari sunnah. Punya piring, tengkurepin nih. Kalau punya wadah. Kalau punya wadah, masuk wadah, tutup. Bagian dari sunnah ajaran agama kita. Lihat, detail banget untuk ngajarin keselamatan dan kebersihan, kebaikan. Itu agama kita. Nah, di sini terkait dengan tikus. Itu bahayanya tikus. Berarti air minum yang kebuka sampai pagi nggak boleh diminum lagi gitu ya, Kak? Tidak disebutkan sih, mungkin bisa ditarik dari situ, khawatir ada pengkotornya, tapi tidak disebutkan. Ya kalau sampai ke situ ya kesimpulan yang dicarikan dari itu. Itu harus ranting yang kayak kalau nggak ada itu pakai ranting. Ranting atau apa sesuatu pun yang bisa malang di atasnya. Kayak bak mandi misalnya kan, besar kan tuh. Iya. Pakai gayung misalnya di pinggirannya ditebalikin gitu. Tutup gini nggak? Enggak. Berarti gayungnya ketutup. Yang bisa malang di atasnya. Tongkat pramuka. Kepanjangan. Oh, kepanjangan, dipotong. Apaan? Bab cicak. Maksudnya? Diperintahkan juga untuk membunuhnya. Ini malah sudah kita bahas kemarin. Ini udah duluan. Cicak kita juga dianjurkan dan membunuhnya dapat pahala. Sekali pukul, pahalanya gede. Kalau membunuhnya 2 kali turun, 3 kali, karena tujuannya membunuh secepat mungkin, tidak menyakitkan. Nah nanti terkait dengan tikus, bagaimana membunuh dengan lem, masuk situ. Kalau dengan lem, habis ke lem dibiarin aja berhari-hari cia-cia gitu, salah. Karena kita diperintahkan untuk ahsinul kitlah, kalau membunuh sebaik mungkin. Jadi kalau udah kena lem, segera dimatikan, sembelih. Yang penting mati aja. Yang penting mati, disegerakan. Bukan menyiksa. Ya kan? Makanya kalau cicak sekali pukul, sekali ini langsung mati, pahalanya paling gede. Dibandingkan kalau 2 kali kan berarti tersiksa dulu. Nah gitu. Jadi untuk dengan lem memungkinkan. Intinya terkait dengan perintah kalau kita membunuh atau menyembelih sebaik mungkin itu menghindarkan hal yang menyakitkan secepat mungkin lah begitu.
Dengan listrik, kan kadang-kadang kalau di sawah dipasangin listrik sawah. Kalau nyamuk juga pakai listrik ya itu ya, raket itu kan listrik ya. Apakah listrik itu termasuk yang dilarang? Nanti terkait dengan ini, bahasa ini, larangan membunuh dengan api. Dengan api. Sungguhnya api neraka tidak akan menyiksa dengan inna nar la ya'adzib biha illallah. Sungguhnya api, ini kata neraka ini salah, lupa pas ngetiknya, nggak pakai kata neraka. Sungguhnya api tidak menyiksa dengannya kecuali Allah Ta'ala. Bahasanya berita, tetapi ini dipahami sebagai perintah, jangan menyiksa dengan api. Kemudian yang kedua, sesungguhnya tidak sepatutnya yang menyiksa dengan api kecuali Tuhan api itu sendiri, Rabbun Nar. Ini hadis-hadis sahih. Dari sini maka dipahami para ulama menyimpulkan, jadi membunuh tidak dengan api, berusaha tidak dengan api. Kalau listrik bagaimana? Listrik bukan api. Listrik bukan api. Ini ungkapan para ulama. Wa amma sa'qul kahrubai, atau adapun setrum dengan listrik, sa'qun itu yang kilatan-kilatan itu ya. Kilatan. Kan muncul kilat kertak itu kan kilat. Itu fa innahu yakhtalifu anin nar, itu berbeda dari api. Li'anal qatla bil kahruba ibarah an tafrigi syahnat li takmiril khalaya. Karena proses pembunuhan dengan listrik itu adalah proses pelepasan ini di koil motor itu namanya. Jadi kalau ada elko kondensator melepaskan setrum, lepasannya sangat tinggi sekali sehingga sangat membahayakan. Kalau di busi keluar percikan itu loh, karena pelepasan setrum yang disimpan oleh elko. Nggak paham ya? Ini pokoknya gitulah. Bahasanya begitu. Keluar kembang api. Ya, enggak tahu lah. Elko itu elektronik kondensator. Yang berbahaya elko itu kalau ada di TV tabung dulu, kemudian biasanya power supply, elko itu masih mengandung setrum. Kalau elko di TV sampai sentuh bisa pingsan sampai. Makanya kalau yang reparasi udah tahu dikosongkan dulu. Ngosongannya gimana? Dikonsletkan aja, kakinya kan dua elko itu, dikonsletin, ceret gitu, keluar api, udah kosong, dia boleh dipegang. Itu prosesnya, jadi bukan api, bahasanya begitu. Ya, gitu kira-kira. Ini fatwa Lajnah Daimah terkait dengan menggunakan listrik. Fatwa Lajnah Daimah itu panitia fatwa di Saudi, yang lembaga khusus. Jawabannya terkait dengan membunuh dengan api. Jika hasyarat tadi kita terjemahkan serangga, tapi nggak serangga bener ya, lebih berbeda spesifikasinya. Mu'dhiyah, mengganggu, betul-betul mengganggu, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri dari gangguannya kecuali dengan membunuh dengan setrum tadi, maka boleh melakukan hal itu. Baik. Syekh Utsaimin juga menyatakan hal serupa dalam menggunakan peralatan listrik. Beliau sampaikan, tidak masalah. Alasannya menggunakan setrum bukan termasuk menyiksa dengan api, kata beliau Syekh Utsaimin. Baik. Ya, cukup. Ini sumur bangkai ini sudah masuk di bab taharah dulu. Cuman karena ketemu tikus saja tulis ini. Bab taharah dulu, kalau sumur kecemplungan tikus. Nah, gimana itu hukumnya? Masih ingat ya? 7 tahun yang lalu lah kira-kira. Bab taharah. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada sumur. Zaman dulu kita kecemplungan ayam, kecemplungan tokek, kecemplungan tikus. Yang sumur belakang rumah itu, Neng. Oh, itu. Sekarang udah nggak ada kan, nggak usah dibahas ya. Cukup ya. Maaf, kok sapi masuk sumur? Oh, ingin mandi.
Nggak sengaja, tapi selamat kan itu. Di itu loh, pas Idul Adha ya kebanyakan berita-berita gitu muncul, ada yang masuk sumur, ada yang selamat, ada yang mati. Jadi kalau dikeluarkan asapnya, dikeluarkan sumurnya nggak berubah ya nggak masalah. Apalagi tikusnya baru nyemplung langsung diangkat, airnya nggak berubah warna, bau, rasanya ya nggak masalah. Begitu. Yang bermasalah ketika bangkai itu di sana dan merubah salah satu dari 3 karakter atau tiga-tiganya berubah, rasanya, baunya, warnanya berubah tiga-tiganya, berarti itu airnya jadi najis. Berarti harus dikuras. Dikuras saja selesai. Kalau nggak berubah sama sekali, nyemplung kita langsung buru-buru keluarkan, masih semut ya tidak masalah. Baik, itu kira-kira kesimpulannya. Berpindah kepada elang atau yang bahasa Inggrisnya cenderung ke kite, tulisannya kite, kitenya orang Betawi, kite. Tulisannya begitu. Saya cari ini, kan kita bertanya-tanya apa semua yang sejenis itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apa masalahnya buruknya elang itu? Nah, buruknya ternyata saya coba cari-cari, ini tulisan-tulisan sumbernya dari Inggris. Salah satunya dari BBC ini ya. Kita coba buka ya, nyambung kan internetnya, nyambung apa enggak? Oh, nyambung. Ini salah satu, semoga pakai ini aja. Ini dia. Apa masalah dia? Masalah dia itu the behavior witnessed in northern territory of Australia where the indigenous people have known about of called firehead. Yang mereka sering sebut hewan itu, burung itu sebagai firehawks. Jadi elang api. Apa kaitannya? Kaitannya ini. I have seen a hawk pick up smoldering stick in its claws, drop it in fresh patch of dry grass half a mile away, then wait with its mate for the mate exodus of Scots and frightened. Segitulah kira-kira ceritanya. Jadi saksi ini melihat burung jenis ini membawa sebuah ranting yang ada baranya, dijatuhin ke tempat lain, ke tempat rumput kering yang udah ada, jatuhin, kebakar, terus dia sama ininya, sama pasangannya nungguin hewan-hewan eksodus keluar, karena kebakar kan ya tikus ya, ini kan keluar semua, diambilin sama dia. Roden itu kan apa, ketikus-tikus dan reptil semacam itu. Jadi licik, tapi api itu berbahaya sampai ini kan. Ini sumbernya banyak ini, sampai berhektar-hektar kebakar gara-gara dia. Yang kebakar apakah serangga dong? Semua kebakar, nggak milih-milih. Manusia keluar juga. Maaf? Manusia keluar juga, bukan cuma serangga. Iya. Kan nggak peduli ya, tanaman orang segala macam, mungkin ternak juga. Nah, ini bisa dicek. Jadi salah satu keburukannya kok kayak tikus ya. Tikus tadi kan bawa api buat bakar juga. Nah, ini cuma nabrak doang nggak dia? Tikus itu nabrak karena dia nggak bisa diem kan, lari. Kalau yang tadi di zaman Nabi bawa sepotong tali yang bernyala, dijatuhkan di depan Nabi sampai kebakar. Bawa, dia tuh nabrak, bawa dia. Iya, Nabi yang cerita, terus kebakar seukuran dirham tadi. Makanya terus muncullah yang tadi sabda tadi, suruh matiin. Ya mungkin kalau nggak bisa dibawa, ditabrak, tumpahin sama dia. Sengaja atau enggak lah, dia kerjasamanya bersama setan. Jadi ada karakter kefasikan di hewan-hewan ini, fasik. Nah, kembalinya ke bab diat. Jadi secara umum kalau hewan itu diizinkan untuk dibunuh, secara umum tidak ada ganti rugi. Dan kalau melakukannya berarti dan dimotivasi untuk menjalankan syariah, dapat pahala. Begitu.
Selain dari hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, hewan yang diperintahkan dibunuh itu yang tersebutkan dan semua hewan yang membahayakan itu bisa diperintah dibunuh karena ada perintah semua bahaya harus dihilangkan. Ada umpamanya ayam kok ngejarin orang terus matokin yang kuatnya bisa membuat, nah itu bisa harus segera disembelih itu. Masih ada atau enggak? Enggak ada ya, ada ya. Ada. Nah, itu jadi korbannya dikejar-kejar ayam itu. Pernah jadi korbannya tapi udah disembelih. Ya dimakan lah, saya nggak dimakan ayam. Iya, sambil kamu tadi yang matolin ganti saya makan ya. Baik. Jadi secara umum kita bisa tahu betapa syariat ini betapa sempurna dan lengkapnya sampai hal-hal kecil itu dalam menjaga keselamatan dan keamanan sangat detail dan beliau SAW menganjurkan hal tersebut. Baik, itu kira-kira terkait dengan materi utama di pagi hari ini. Materi selanjutnya berpindah kepada apa tuh Syam ya, nggak apa-apa ya. Masih ingat nggak penanyanya? Ada lagi? Nggak ada kan? Maksudnya nggak ada pertanyaan lain kan? Tar dulu ya. Maksudnya ada utang lain nggak gitu? Takutnya ada utang saya lupa. Kita cukup bab ini ya, kita pindah ya ke bab Syam. Syam itu babnya di bab akidah. Nggak ada di buku loh ya. Nggak ada di buku. Nggak ada di buku. Masuknya. Kiamat kecil nomor 104. Jadi pertanyaan yang disampaikan terkait Syam itu pertanda nomor 104. Banyak banget memang. Syam. Sebelum ke sana, wilayah Syam itu sekarang mencakup Suriah, Libanon, Yordan, dan Palestina. Itu wilayah Syam secara umum. Walaupun batasnya tidak persis dengan batas negara itu ya, kan batas negara itu baru. Ya kira-kira ancar-ancarnya sekitar wilayah itu disebut Syam. Dan dia disebut sebagai bumi pembangkitan dan pengumpulan, mahsyar. Tempat turun banyak risalah. Kan? Banyak risalah turun di sana. Iya, Syam dan penduduknya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari jalur sahabat Qurrah bin Iyas yang isinya, jika penduduk Syam rusak maka tidak ada kebaikan pada kalian, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menang. Menang itu tertolong, mansurin. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka hingga hari kiamat. Penjelasannya agak panjang sih. Kita langsung ke isinya. Idza fasada ahlu Syam, kalau ahlu Syam itu rusak. Rusak apanya? Agamanya. Nah, rusak agamanya gitu. Fala khaira fikum. Inna fasada ahli Syam alamah ala fasadi umat Muhammad. Kalau penduduk Syam itu udah rusak semua, menunjukkan rusaknya umat Muhammad. Walakinnahu baina anna hadzal fasad laisa aman. Tetapi kerusakan itu tidak mencakup keseluruhan penduduk Syam. Karena akan selalu ada di penduduk Syam itu la tazalu ta'ifah min ummati mansurin. Akan selalu ada di dalam umat ini segolongan umat yang mansurin itu tertolong. Artinya tidak berarti kalau penduduk Syam rusak seluruh umat ini rusak, enggak. Akan selalu ada di umat Islam ini sebagian umat yang selalu berpegang kepada kebenaran sehingga mereka itu tertolong. Inilah gambaran utamanya. Batasnya Syam itu kira-kira kita ambil ini saja.
Sungai Efrat hingga Al-Aris yang berbatasan dengan Mesir. Efrat, Sungai Efrat sampai Al-Aris Mesir, dari timur ke barat ini. Kemudian dari utara selatan dua gunung Toi sampai Laut Romawi. Itu kira-kira gambaran kasarnya yang disebut wilayah Syam. Maka di sana mencakup kota Mambis, Aleppo, Hama, Homs, Damaskus, Al-Quds, Ma'arad, termasuk Antokia, Tripoli, Akka, Sur Asqalan, dan macam-macam itulah. Baik. Kemudian Nabi SAW berwasiat untuk tinggal padanya karena adalah tempat berkumpul dan tinggal kaum muslimin. Hadisnya berikut ini. Inna fustat al-muslimin yaumal malhamati bil ghutati ila janibi madinatin yuqalu lahu Dimashq min khairi madain Syam. Isinya bukan isi ayo ke sana gitu. Kalau letter luck hadis itu maknanya demikian. Sesungguhnya tenda besar kaum muslimin pada hari pertempuran besar berada di Ghutah. Namanya Bil Ghutah. Ghutah itu di samping sebuah kota yang disebut Damaskus, yang merupakan salah satu kota terbaik di Syam. Hadis rawahu Abu Dawud dan Ahmad, derajat hadisnya sahih. Bentuk hadisnya apa? Berita. Berita kan? Ini berita apa perintah? Berita. Dalam perang besar nanti, perang besar itu bisa jadi di zaman Imam Mahdi, ya kan? Imam Mahdi adanya di Damaskus sana. Kemudian selanjutnya, seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi tempat hijrah. Hadis dari jalur Abdullah bin Hawalah, hadisnya sahih, yang isinya beliau SAW bersabda, akan terjadi bahwa kalian akan menjadi tentara yang terorganisir, terkumpulkan, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan di Irak. Ibnu Hawalah berkata, jadi ketika di akhir waktu zaman nanti, ini kan bicara tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda kiamat, pasukan tiga tempat itu Syam, Yaman, dan Irak. Maka Ibnu Hawalah bertanya, pilihlah untukku wahai Rasulullah jika umurku sampai saat itu. Nabi menjawab, kamu harus pergi ke Syam. Jadi dari tiga grup pasukan muslimin tadi, saya suruh milih mana? Dianjurkan ke Syam. Karena itu adalah pilihan Allah dari buminya. Dia memilih yang terbaik dari hamba-hambanya untuknya. Namun jika kalian tidak mau atau menolak, maka pergilah ke Yaman kalian. Pergilah ke Yaman. Dan minumlah dari airnya. Karena Allah Ta'ala menjamin Syam dan penduduknya untukku. Hadis rawah Abu Dawud, Hakim Tabrani, hadisnya sahih. Ini berbicara terkait akhir zaman. Kenapa akhir zaman? Faktanya, apakah para sahabat saat itu berbondong-bondong hijrah ke Syam? Saat itu loh. Enggak kan? Kalau sebuah perintah dan anjuran, pasti ke sono semua. Ini kan nanti begitu bahasa beliau. Baik. Kemudian sebelum kiamat, mayoritas kaum muslimin akan berhijrah ke sana dan tidak ada seorang pun kecuali akan ke sana. Di akhir zaman. Hadisnya mauquf. Mauquf itu berhenti di seorang sahabat. Sahabat ini Abdullah bin Amr. Yang isinya, ungkapannya adalah, ya'ti alaikum zamanun la yabqa mu'minun illa lahiqa bisyam. Akan datang suatu zaman kepada kalian, tidak ada seorang mukmin pun kecuali akan datang ke Syam. Ini hadisnya mauquf, berhenti di Abdullah bin Amr, bukan dari Nabi, dari sahabat. Tetapi biasanya yang lazim diyakini bahwa seorang sahabat itu kalau bicara terkait masa depan itu kan gaib, nggak mungkin ngarang-ngarang begitu. Tapi hasil validasi dicek-cek kok berhenti di sini ya, begitu. Baik. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, apakah lebih baik daripada Madinah dan Makkah gitu. Sebelum ke sana, jadi yang hadis-hadis ini menunjukkan apa yang terjadi menjelang kiamat.
dan tidak merupakan sebuah perintah mutlak untuk hijrah ke sana. Apa buktinya? Nabi juga nggak ke Syam. Kalau itu terbaik saat itu kan Nabi ke Syam aja kan. Para sahabat nggak juga. Bahkan dalam sejarah di akhir-akhir kekhilafahan, banyaknya pindahnya ke Basrah sama Kufah, Irak, bukan Syam. Ya kan, Ibunda Aisyah itu sama Abdullah bin Zubair ke Basrah malah sebelum dikembalikan ke Madinah lagi. Begitu. Itu. Jadi cara memahami memang ada dalil-dalil itu. Dalil itu adalah menceritakan nanti di akhir zaman kalau sudah mendekati kiamat. Tapi udah dekat belum sih? Ini sahabat tadi bertanya, kalau umurku nyampe saat itu berarti dugaannya saat itu pun karena nggak tahu, siapa tahu di ujung umurnya sampai kejadian itu nggak ketahuan, akhirnya tidak ketahuan. Nah, hadis-hadis inilah yang di masa waktu itu dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk propaganda. Ayo kita ke Syam. Banyak orang Indonesia yang meninggalkan kewarganegaraan pindah ke Syam. Ya ada laki-laki, ada perempuan. Dengarkan berita-berita itu. Ya akhirnya balik ke Indonesia agak bingung juga gimana ini. Pernah dengar cerita itu? Cari aja lah di Google. Jadi ada pria wanita meninggalkan Indonesia saat muncul awal-awal ISIS itu kan, banyak yang ke sana itu. Akhirnya ternyata kiamat belum, ini kan terkait dengan kiamat, nggak jadi balik lagi ya. Iya kan? Iya ada. Nanti silakan cari-cari di googling lah apa kejadian-kejadian itu. Baik. Bukan. Nanti kalau sudah saat sekarang pasukan ini belum terkumpul. Kalau terkumpul suruh milih sana kalau mau. Itu pun hanya sekedar anjuran, bukan harus kan. Kan kalau nggak mau ya udah silakan ke Yaman. Ya kalau nggak mau Yaman, Irak kan beliau sampaikan nanti di akhir zaman pasukan itu akan kaum muslimin terkumpul dalam 3 grup. Syam, Yaman, kemudian Irak. Baru kalau saya suruh milih mana Nabi? Kamu pilih Syam aja. Kalau nggak mau, Yaman aja. Berarti terakhir Irak. Tetap jadi pilihan. Begitu. Kenapa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Kenapa kok nggak Madinah dan Makkah saja? Ini diantara penjelasan yang disampaikan begini. Jadi bahasanya begini, dibaca semua aja ya biar komprehensif lah. Yang terkait ini kaitannya dengan Makkah dan Madinah. Hadis dari jalur Sufyan bin Abi Zuhair, perawinya Imam Bukhari dan Muslim. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Yaman akan dibuka, lalu datanglah sekelompok orang yang akan menggiring hewan ternaknya ke Yaman, dan mereka akan membawa serta keluarga mereka dan siapapun yang taat kepada mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Baik. Antara Yaman dan Madinah, baikan mana? Madinah. Syam akan dibuka, lalu datanglah sekelompok orang yang akan menggiring hewan ternaknya, dan mereka akan membawa serta keluarga mereka dan siapapun yang taat kepada mereka. Dan Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kan tadi 3 kelompok tadi. Irak akan dibuka, lalu datanglah sekelompok orang yang akan menggiring hewan ternaknya, dan mereka membawa serta keluarga mereka dan siapapun yang taat kepada mereka. Dan Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini kesannya apa? Kesan yang diambil lebih baik Madinah kan? Lebih baik untuk Madinah, begitu. Baik. Nah, penjelasan hal tersebut bahasa Arab Mas ya. Qala Imam Munawi menjelaskan, tuftahul Yaman ay biladuha fayati qaumun yabsuna minal basi wa huwa mana nih tadi sebentar.
Ini menceritakan hal yang akan terjadi di masa mendatang ketika orang-orang melihat kehidupan di Yaman lebih baik atau di Syam lebih baik, di Irak lebih baik. Tidak tahu ini sudah terjadi atau belum. Mungkin saat itu ya, ketika awal-awal futuhat itu. Awal-awal futuhat itu perlebaran wilayah Islam. Melihat sana lebih baik, maka datanglah mereka ke sana. Berbicara di awal-awal futuhat. Dibuka artinya sebelum tertutup. Tertutup itu masih kondisi non-muslim. Ketika terbuka sudah jadi muslim, berarti di awal-awal penyebaran dulu. Sedangkan hadis-hadis terkait dengan pilihlah Syam tadi di akhir-akhir zaman. Begitu. Kemudian hadis di atas tidak bertentangan dengan keutamaan Syam. Cara pandangnya bahwa untuk tempat beribadah dan tinggal, ini kalau bahasanya, untuk tempat beribadah dan tinggal memang Madinah lebih baik. Tetapi kalau tempat berjihadnya nanti adalah di Syam, tempat untuk jihad. Dan ungkapan Syekhul Islam, annal aula bisukna huwa makanatil i'anatu ala ta'til ta'al aktar wa imakan amal ayyu a'wan syakhsi ala hadzal maqsud kana afdal fi haqqihi. Ungkapan Syekh Ibnu Taimiyah, yang lebih utama adalah untuk tinggal adalah tempat yang paling membantu untuk taat kepada Allah. Tidak mendulikan di posisi manapun. Bahasanya. Panjang lagi nih. Ini kita abaikan dulu. Jadi poinnya bahwa terkait dengan hadis-hadis ini terkait di awal waktu, di awal-awal pembukaan wilayah tersebut, sedangkan mayoritas berita-berita terkait dengan anjuran tadi adalah terkait dengan di akhir zaman. Di akhir zaman. Dan secara umum mayoritas adalah bentuk berita dan pilihan yang tidak harus, karena boleh pilih Syam, pilih Yaman untuk Irak saat di akhir zaman dan terjadi malhamah. Malhamah itu perang besar di akhir zaman nanti. Nantinya kapan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mungkin bayangannya sudah ada Bu ya? Cara nangkepnya atau sudah beli tiket? Jadi gitu bayangan yang bisa kita tangkap. Tinggal di Madinah, di Makkah. Kemarin punya kenalan tuh pengen pindah ke sana. Jual rumahnya, kalau nanti ada yang mau beli, dia pengen kalau rumahnya terjual dia pengen tinggal di Madinah. Sekitar 6 atau 7 M gitu. Rumahnya di Timah situ nih. Di Semangkis ya, Timah itu, komplek Timah. Saya ditunjukkan nih rumah saya mau jual, mau pindah sana, udah agak sepuh orang. Ya kalau ada yang mau ini bantuin orang niat baik, antara 6 sampai 7 lah. Ya siapa tahu kan, kita enggak tahu Ibu diam-diam itu siapa tahu punya 2 M, 3 M. Di rumah satu punya M, 4 M itu ya. Tahu aja, Ibu ini tahu barang goib. 4 atau 5 itu? Oh 6 ya, malah 6 itu. Baik. Cukup ya terkait Syam itu, dalil-dalil terkait Syam begitu. Silahkan dicerna, bentuk perintahnya bukan perintah yang harus atau anjuran itu. Dan faktanya para sahabat ada yang ke sana, tapi banyak yang tidak ke sana. Lebih banyak yang tidak ke Syam. Tidak ke Syam. Ya, tentu mereka lebih paham dengan maksud dari hadis-hadis tersebut. Para sahabat lebih paham. Kalau andekan itu dari dulu sampai sekarang itu tempat terbaik, ya pasti para sahabat sangat semangat untuk pergi ke sana. Allah a'lam bishawab. Baik, cukup dengan utangnya. Ada yang lain enggak? Mau jalan-jalan? Jalan-jalan kok nggak usah ya. Kemarin jelangkung segala macam bawa ke sini. Iya, apa aja. Silakan. Ustaz, tadi yang tentang hadis tikus membawa api itu berarti kan nggak disamakan dengan kayak tidur kita di mati lampu tuh, lampu itu tidak sama dengan api ya. Iya. Jadi cuma sunnah aja untuk
matikan lampu gitu. Matikan lampu terkait dengan tabdir yang nggak diperluin. Kan kita kadang-kadang lampu dinyalakan buat apa? Penjagaan. Oh, ini ada orangnya, itu kan silahkan dipertimbangkan. Tapi kalau ruang kita di dalam tempat tidur yang memang nggak diperluin, ya matikan saja. Kalau diperluin umpamanya di luar untuk jaga. Kan kalau kelihatan terang, orang kan mikir-mikir kan untuk mendekat rumah. Nah, itu silahkan dipertimbangkan mana bagian yang perlu dimatikan dengan niat untuk mengurangi pengeluaran. Kan israf tabdir nggak dianjurkan. Ini sekarang kan lagi musim pemadaman bergilir nih, Pak. Iya. Kalau misalnya mati lampu malam, berarti tetap mendingan tidur kayak tadi, kondisinya gelap gulita aja gitu, nggak usah pasang lilin kalau pakai lilin. Iya, nggak usah pasang lilin, pasangnya emergensi kalau diperlukan. Iya. Masalahnya kalau gelap banget, nabrakin macam-macam mau kamar mandi. Emergensi kan bukan lilin, yang lampu emergensi. Oh. Ini kalau ada yang endorse kita sampaikan mereknya. Terus ya tadi untuk serangga, Tat, ada nggak sih disebutin kan versi Arab sama kita kan beda ya? Ya faktanya ular kita nggak masuk serangga, situ masuk hasyarat. Dia disebutin nggak, maksudnya apa aja yang termasuk serangga dalam bahasa Arab itu? Itu nanti, hadis apa enggak sih, Tat? Ini hadis ya? Bukan, kembalinya kepada hasyarat, itu kembalinya kepada ilmu bahasa. Ilmu bahasa saja. Tapi yang larangan itu hadis. Larangan itu dalam bahasa ayatnya adalah yuharrimul khaba'ith, mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Nah, kata yang buruk-buruk itu apa? Nah, itu kemudian ditarik ya, hewan-hewan yang menjijikkan secara umum. Kata hasyarat tidak muncul di dalam nas teks hadis, saya belum ketemu, teks ayat juga enggak. Kata serangga muncul ketika ingin menjelaskan apa itu khaba'ith di dalam surat apa tadi? Surat yang kita sebutkan tadi mana? Bentar. Nanti boleh dicek di Al-A'raf 157. Al-A'raf 157 itu munculnya kata khoba'is. Nah, kata khoba'is itulah yang kemudian menjadi acuan mayoritas pengharaman serangga-serangga yang menjijikkan. Nah, kata serangga itu sendiri tidak muncul. Khoba'is di Al-A'raf 157. Terjemahnya perasaan saya sudah ini gimana ya naruhnya ya, sebentar, naruhnya di mana, kayaknya sudah tulis detail gitu. Syarat bukan, itu kan menjelaskan karakternya Nabi. Nabi itu memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, mengharamkan yang khaba'ith. Kayak kan kalau kita tipes biasa suka minum cacing kering itu loh. Iya. Nah, itu apakah termasuk dalam kategori serangga? Baik. Karena beda persepsi kita ya, serangga itu apa? Masuk, kalau istilah setahu saya dut itu ulat-ulat itu masuk, tetapi kemudian cara pandangnya adalah apakah semua hasyarat itu haram? Enggak kan? Jadi tidak semua serangga. Khoba'is itu poinnya adalah buruk, menjijikkan. Kata serangga itu serangga tertentu yang menjijikkan itu. Kata khoba'is itu buruk, menjijikkan. Nah, kata menjijikkan kadang-kadang relatif. Ketika relatif, sebagian mufasir, karena ini turunnya ke dalam bahasa Arab untuk orang Arab, ada yang membatasi merujuk kepada tradisi mereka, apa yang menjijikkan menurut mereka. Gitu. Nggak saklek, karena pada dasarnya ada dalil umum. Dalil umum itu apa? Semua hal itu pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan. Itu dalil umum loh ya. Kalau kita nggak ketemu dalil yang mengharamkan, hukum aslinya halal, boleh. Itu dasar umum.
Nah, ketika ingin memahami khobais itu apa? Akhirnya tarik ulur. Oh, ini masuk khobais, ini enggak. Itu efeknya. Kalau nggak ketemu ujungnya, kembali ke hukum asal. Adapun yang ada perintah membunuh ini, sudah ada perintahnya, bukan kembali ke hukum asal lagi. Karena ada perintah membunuh, berarti semua hewan yang diperintahkan dibunuh atau tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimakan. Itu kaidah juga. Kalau nggak ada perintah dan tidak ada larangan membunuh, kembali ke hukum asal kalau nggak ketemu. Karena kata khobais itu tarik ulur tadi. Berarti yang Thailand itu juga tergantung relatif. Apanya? Yang cemilan cowok goreng. Nah. Karena kan mungkin dia nggak gizi ya, jadi boleh buat mereka. Gitu. Atau kalau kita yang gizi ya. Nah, kembali ke ukuran tadi para mufasir menyatakan ukurannya ukuran Arab menjijikkan enggak begitu. Patokannya dari itu. Sebagian mufasir memberikan patokan adalah cara pandang Arab. Kenapa? Turunnya ini dengan bahasa Arab dan kepada adatnya Arab. Mayoritas yang tidak ketemu ketemu penjelasannya cenderung dilarikan kepada adat Arab dan pemahaman Arab terhadap sebuah bahasa. Khobais itu apa sih di pandangan Arab? Karena dengan bahasa Arab. Begitu. Nah, sehingga ketika kita bicara hal-hal yang tidak jelas tadi, tidak jelas, ada dasar hukum umum segala sesuatu boleh, kemudian yang sesuatu boleh itu dikhususkan dengan yang diharamkan secara pasti, keluar dari yang dibolehkan tadi, karena ada hewan-hewan yang pasti disebutkan haram, kemudian hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh sama tidak boleh dibunuh itu keluar dari kebolehan itu, kemudian masuk bab khobais. Nah, khobais itu yang jadi tarik ulurnya. Apa sih khobais itu? Nah, kata menjijikkan, apakah terbatas dengan orang Arab dan ini ya agak relatif, memang agak tarik ulur di dalam bab ini. Tapi kalau kalajengking jelas, ada perintah membunuh, berarti nggak boleh. Hukum aslinya. Hukum asli bisa bergeser dalam kondisi khusus ketika jadikan tadi apa obat atau vaksin. Jadi rangkaian fikih itu panjang begitu, nggak satu kata selesai gitu, enggak. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh, yang nggak boleh bisa boleh dalam kondisi khusus. Itulah rangkaian fikih. Nah, kira-kira kalau saya tangkepin kecoa mau nggak rasanya? Kadang-kadang ada nggak mau ya. Kali maksudnya orang-orang Thailand yang misalnya yang Muslim kan, misalnya dia mau makan, bagi dia yang gizi, gitu kan? Ya, kalau dia mengambil hukum asalnya nggak ada larangan ya silahkan. Ketika dia mengambil keputusan itu berdasarkan kepada dalil. Dalil artinya gini, dalil itu yang dipahami dengan tafsirnya. Oh, saya memahami tafsir itu khobais itu ini nggak masuk ya silahkan untuk dia. Karena nanti di akhirat tanggung jawab adalah masing-masing gitu kembalinya. Apakah kita khawatir gitu? Kalau khawatir keliru ya lebih cenderung menghindar saja. Kalau saya begitu, cari yang aman. Begitu. Jadi nggak terus kalau gitu serba boleh ya gitu. Kalau kita ragu-ragu antara boleh dan enggak, ya ambil yang aman. Iya. Aslinya bukan di serangganya, di khobaisnya. Kata khobais itu apa? Khobais itu serangga yang menjijikkan. Nah, itu yang jadi ini. Bukan semua serangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, masih banyak sih yang perlu kalau bicarakan serangga itu ntar kita bahas satu-satu ilmu serangga ya. Apa yang ditanyakan aja lah. Itu yang buat tikus itu kan cacing gitu ya. Anti cacing. Ya udah nanti kita catat masukkan. Dari cacing. Kalau untuk obat tadi sudah dijelaskan, bahkan sampai diambil dari ular, dari cacing, kalajengking, enggak, itu mayoritas maksudnya sebagian dari obat itu ada itu. Iya. Kalau kayak cacing karena itu kan full cacing gitu. Yang kami itu full cacing, tapi ada yang benar-benar beli cacingnya tuh disangrai sendiri, terus diminum gitu. Itu full cacing gitu. Iya, enggak. Barang itu kalau aslinya haram, sebagiannya pun juga haram kan, sama-sama haram kalau memang itu haram, sebagiannya haram. Tetapi yang haram tadi jadi boleh dalam kondisi dibutuhkan darurat untuk obat. Cacing
Cacing yang mungkin bisanya adalah kalau di rumah suruh ekstraksi sendiri bisa nggak? Kalau bisa ya silakan. Tapi pun diekstraksi pun tetap hukum aslinya kalau andai, kita andaikan ya, andai cacing itu haram, andai, saya nggak menyatakan langsung haram, karena memang faktanya nggak ada dalil secara langsung, ya kan? Andai pun haram, sebagiannya pun aslinya haram, semuanya juga haram. Tapi baik sebagian atau semua, kalau itu kondisinya darurat untuk pengobatan tadi dimungkinkan tadi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Yang paling sering apa sih kita yang serangga yang mungkin nanti kita boleh ditempelkan di sini tambahan? Cacing ya? Cacing. Apalagi yang mungkin kemungkinan serangga nanti kita tambahkan biar kita baca-baca lebih luas. Cacing? Kodok. Kodok kayaknya jarang lah. Buat berobat apa ya? Obat itu kayak suwike mah itu bukan obat. Suwike obat lapar. Suwike, tahu suwike ya? Enggak tahu suwike. Ya dari kodok. Hah? Buat obat. Bukan buat obat lapar ya? Ya udah nanti kita bahas. Ada cacing, ada kodok. Hah? Tokek juga kita tokek. Biawak. Wih banyak ini akhirnya. Bakso biawak. Sate ada juga. Serius? Biawak ya. Ya, ini udah 9.34. Sate bener. Kita cukupkan dulu ya. Tolong di apa Neng tadi? Ada cacing, kodok, tokek, biawak. Sate biawak. Hah? Laron ya, kita coba nanti kita tambahkan. Nah. Ya, apa lagi? Kalau misalkan ada ular masuk ke rumah, iya. Dia ularnya nggak besar ya, itu sunahnya dibuang dulu atau kita langsung dulu? Tadi kalau kita ambil yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Bali, kalau ada kita kenal ular itu berbahaya, atau di rumah ada bayi, nggak usah nanya itu apa. Kalau itu nggak kenal, di rumah nggak ada bayi, diusir saja. Usir aja. Di rumah ada aturan khusus tadi terkait rumah. Khawatir itu bagian dari apa? Jin ya disebutkan. Kemarin kita bahas panjang, ada sampai meninggal gara-gara itu. Iya. Hah? Kalau jin itu takut dia balas. Jin muslim. Kalau takut balasannya kemarin ada hadisnya. Yang takut balasan dari mereka itu bukan dari golongan, masih ingat itu? Yang ada takut nanti balas gitu, ini mana ya? Lupa naruhnya ini. Kemarin udah kita baca itu terkait yang takut balasan. Baik, jadi itu untuk yang di dalam rumah. Kalau kita kenal itu berbisa, atau di rumah ada bayi, anak kecil, selesaikan, nggak pakai nanya. Ini kesimpulan diambil oleh Syekh Abdul Salam Bali. Saya masih ingat karena sering baca buku itu dulu. Kalau nggak kenal, nggak ada bayi, usir saja dalam rumah. Kalau di luar rumah, sikat saja, nggak pakai nanya. Di luar rumah, di kebun, sikat saja. Bismillah, dapat pahala. Tapi hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalau deket-deket, pokoknya hati-hatilah ya. Namanya ular kan kalau udah ngamuk, juga perlu kehati-hatian semuanya. Baik, cukup mungkin? Ya, demikian yang bisa kita bahas pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan faedah dan manfaatnya untuk kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kalau ada salah, keliru, khilaf dari saya pribadi, semoga Allah maafkan dan Allah tunjukkan kita kepada yang lebih baik, lebih benar. Allahumma amin. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.